Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trisnawati Firdaus dari Manajemen 18B ingin memaparkan hasil tugas saya yaitu studi kelayakan bisnis jasa transportasi online PT Gokar. Tugas ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas akhir studi kelayakan bisnis dengan dosen pengampu yaitu Dr. Insinyur Uus Muhammad Darul Fadli SEMM. Perkembangan teknologi semakin berkembang. Hal ini tidak bisa kita hindari dalam kehidupan karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Inovasi-inovasi yang diciptakan memberikan manfaat positif bagi kehidupan kita, memberikan banyak kemudahan serta sebagai cara baru dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Di zaman modern seperti saat ini, kebutuhan transportasi merupakan salah satu kebutuhan penting sebagai akibat dari kegiatan ekonomi, sosial, dan sebagainya yang menuntut peningkatan mobilitas penduduk maupun sumber daya lainnya dengan cepat. Transportasi merupakan sarana yang umum digunakan untuk mengangkut barang atau manusia dari satu tempat ke tempat lain. Transportasi online adalah salah satu contoh pengembangan teknologi berbasis aplikasi disambut cukup baik di awal kemunculannya karena dianggap sebagai salah satu inovasi terbaik saat ini. Saya akan menjelaskan beberapa identitas perusahaan yang saya ciptakan. Perusahaan ini bernama PT Transportasi Online Masa Kini. Jenis usahanya yaitu jasa di bidang transportasi. Pemilik usahanya yaitu saya sendiri, Trisnawati Firdaus, dengan merek dagang Gokar. Struktur organisasi dalam perusahaan ini yaitu owner, saya sendiri Trisnawati Firdaus, manajer Irma Maulia, customer service Ria Anggriani beserta Indriani Wahyudi, pelayanan dan ketenagakerjaan yaitu Ahmad Fahri, Ramdan Abdul Rahman, Aditya Pangestu, dan Riset Syah. Di aspek keuangan ada Aditya Junior dan Ahmad Anugrah, serta pemasaran Lutfia Fauzia dengan Anissa Fauzia. Untuk menciptakan suatu usaha yang legal dibutuhkan beberapa syarat, yaitu dengan adanya yang pertama SK pengesahan, yang kedua akta notaris, yang ketiga surat izin usaha perdagangan atau SIUP, yang keempat surat izin tempat usaha atau SITU, yang kelima ada izin gangguan atau hinder ordonanti atau HO, yang keenam izin mendirikan bangunan atau IMB, yang ketujuh tanda daftar perusahaan atau TDP, yang terakhir ada NPWP. Perusahaan ini sudah melengkapi semua syarat untuk melegalkan usahanya. Bentuk perusahaan ini adalah perseorangan. Berikutnya yaitu pemaparan tentang aspek pasar dan pemasaran. Gokar merupakan perusahaan jasa dalam bidang transportasi online yang menargetkan masyarakat Karawang sebagai target utama dalam pelayanannya. Gokar menargetkan konsumen dari berbagai kalangan dan usia. Oleh karena itu, cakupan luas pasar perusahaan ini cukup luas dalam wilayah Karawang. Keunggulan daya saing yang berkesinambungan. 1. Penjelasan brand manajemen baik adalah manajemen yang dapat mengenalkan brand Gokar dengan baik ke masyarakat melalui promosi-promosi yang dilakukannya. Salah satu contoh penempatan Gokar sebagai pihak sponsorship di tiap-tiap event besar, sehingga positioning brand sangat kuat di benak konsumen. Yang kedua, Gokar sangat profesional dalam melakukan aktivitas bisnisnya walaupun Gokar bermitra dengan banyak pihak. Pelayanan yang diberikan memiliki SOP terintegritas tinggi. Persaingan antar produsen ada 3 aspek. Yang pertama, memiliki brand manajemen yang baik. Yang kedua, termasuk ke dalam superior jasa karena unggul dari pesaing melalui asas yang ditawarkan, yaitu personal shopping dan juga kurir. Yang terakhir, memiliki manajemen yang kredibel dalam melakukan aktivitas bisnisnya. Siklus hidup produk PT Gokar yang pertama pada tahap perkenalan. Kemacetan adalah salah satu masalah besar yang dimiliki di kota-kota seperti Karawang. Berangkat dari permasalahan ini, Gokar berupaya menjadi sarana transportasi yang dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi penggunanya. Yang kedua, tahap pertumbuhan. Tahap pertumbuhan ditandai dengan adanya peningkatan pada penjualan. Konsumen penerima awal menyukai produk yang diperkenalkan dan berikutnya mulai membeli produk tersebut. Yang terakhir ada tahap kedewasaan. Pada suatu titik, tingkat pertumbuhan penjualan akan melambat dan produk akan memasuki tahap kedewasaan relatif. Tahap ini biasanya berlangsung lebih lama daripada tiap tahap-tahap sebelumnya dan menjadi tantangan berat bagi manajemen pemasaran.
target dan strategi pasar yang dipilih oleh Gokar. Gokar memutuskan melakukan pasar target dengan melakukan strategi pemasaran tanpa perbedaan. Karena jasa yang ditawarkan oleh Gokar ini dirasa bisa dinikmati atau dipakai untuk semua kalangan. Dalam segmentasi ini, Gokar membagi pasar dalam kelompok gaya hidup masyarakat Kota Karawang, di mana tempat beroperasinya Gokar, menengah ke bawah dan menengah ke atas. Gokar memasarkan produknya menggunakan iklan di radio dan awal akan membuat event saat pembukaan Gokar. Setelah dilakukannya kalkulasi perhitungan, maka didapatkan ramalan permintaan pelanggan pada PT Gokar untuk bulan Januari mendatang yaitu sebanyak 2.000 orang. Sebelum lanjut ke aspek keuangan, kita juga telah menilai pemilihan lokasi. Lokasi mana yang paling strategis untuk penempatan usaha ini? Setelah dihitung kembali, berdasarkan tabel, maka lokasi yang tertinggi berada di Karawang dengan nilai 53. Berikut adalah layout perusahaan PT Gokar. Lokasinya dikatakan strategis karena berada di samping jalan utama sehingga mudah diakses, yaitu berada di Jalan Surotokunto nomor 48 Karawang Timur. Jenis teknologi yang digunakan oleh PT Gokar sangatlah canggih. Dalam memberikan layanan, Gokar memanfaatkan teknologi informasi antara lain teknologi end user, yaitu aplikasi smartphone Android dengan aplikasi smartphone iOS. Yang kedua, teknologi database, yaitu cloud computing sama smartphone storage. Dan yang terakhir ada API atau Application Programming Interface dengan bermitra bersama Google Maps dan Google Place. Berikut adalah biaya kebutuhan investasi. Dengan jumlah kebutuhan investasi sebanyak 449.250.000, dana yang tersedia atau modal sendiri sebanyak 250 juta rupiah, maka dana pinjaman yaitu sebesar 199.250.000 rupiah. Selanjutnya yaitu ada arus kas atau operational cash flow. Setelah dikalkulasikan kembali, dihitung kembali, maka kas masuk bersih sekitar 167.925.000 rupiah. Berikut adalah estimasi arus kas masuk dengan kas keluar. Selanjutnya yaitu ada penilaian kelayakan investasi, dimulai dengan perhitungan payback period. Payback period dari investasi yang diusulkan ini adalah 36 bulan atau 3 tahun. Dengan umur ekonomis 5 tahun, maka investasi tersebut diterima. Selanjutnya ada average rate of return. Dihasilkan ARR sebesar 23%. Lalu ada net present value dengan total kas bersih sebanyak 502.095.750 rupiah. Dengan total investasi 449.250.000 rupiah. Sehingga NPV atau net present value-nya yaitu sebesar 52.845.750 rupiah. Dari hasil perhitungan tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa usaha ini dinyatakan layak. Selanjutnya ada Internal Rate of Return atau IRR. Setelah dihitung kembali, maka dihasilkanlah perkiraan payback period sebanyak 3,862. Berikut adalah tabel Internal Rate of Return atau IRR dengan bunga 7% dan bunga 9%. Selanjutnya itu ada tabel selisih tingkat bunga. Setelah dihitung kembali, maka selisih tingkat bunga berada di 0,04%. Dari hitungan di atas, tingkat bunga yang bisa digunakan untuk investasi yaitu pada 0,07%. Lalu, Profitability Index atau PI-nya adalah sebesar 1,57. Maka, dari hasil perhitungan di atas diketahui bahwa kas masuk lebih besar dibandingkan dengan kas keluar. PI atau Profitability Index lebih besar dari 1, maka usaha tersebut diterima. Kita masuk dalam tabel kesimpulan. Yang pertama, payback period, hasil pengukuran 36 bulan atau 3 tahun,
Standar pengukuran 5 tahun, keterangan baik. Yang kedua, average rate of return atau ARR, hasil pengukuran 23%, standar pengukuran 9%, keterangan baik. Yang ketiga, net present value atau NPV, hasil pengukuran Rp502.095.750 dengan standar pengukuran Rp499.250.000, keterangan baik. Yang keempat, internal rate of return atau IRR, hasil pengukuran 0,07%, standar pengukuran 9%, keterangan baik. Dan yang terakhir, profitability, hasil pengukuran 1,57% dengan standar pengukuran 1, keterangan baik. Saya juga mengumpulkan beberapa responden untuk mengkaji lagi studi kelayakan bisnis yang saya buat. Lalu saya kumpulkan ada beberapa responden. Yang pertama, Lili Mawar Haryani. Menurut pendapat saya, studi kelayakan bisnis Anda sudah baik. Aspeknya terpenuhi, keterangan lainnya terperinci, presensi dalam tampilan menarik. Saran saya, coba buat perbedaan antara jasa transportasi Anda dan pesaing agar masyarakat dapat tertarik dan stay di menjadi pelanggan Anda. Yang kedua, ada Lutfia Fauziah. Menurut saya, bisnis ini sangat layak. Melihat dari hasil analisisnya dengan adanya jasa transportasi online memudahkan masyarakat Karawang. Yang terakhir, ada Ardelia Fauzia Hidanti. Menurut saya, bisnis ini sangat layak. Saran saya, sebaiknya Gokar bekerja sama dengan pemerintah agar oknum yang tersakiti seperti ojek pengkolan tidak dapat menghakimi Gokar. Berikut daftar pustaka yang saya pakai untuk mengkaji studi kelayakan bisnis saya. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga ilmunya bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan atau penyampaian kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.